Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بإذن الله تعالى ورحمته وتوفيقه وإيجاده ونوره سبحانه وتعالى ونهج المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولجميع الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد جميع الأولياء والعلماء ومشايخنا وسادتنا محمد. الفاتحة. بسم الله الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم من تذكر جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مولد أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في ظماء من إظام يا ربنا إلهنا جب لنا دعانا في ديننا ودنيانا وأخرانا تماميا يا ربنا إلهنا أجب لنا دعانا في ديننا ودنيانا وأخرانا تماميها يا ربنا إلهنا جب لنا دعانا في ديننا ودنيانا وأخرانا تماميها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا رب يا نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح الباب برحمة الله عظم في علم الله صلاة وسلام دائما مدوما بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat kumpul-kumpul yang semoga aja kumpul-kumpulnya ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi majelis taklim gitu ya. Taklim itu kan tidak harus dengan orang banyak, dengan 2 orang pun itu satu majelis. Kalau diniati dengan thalabul ilmi. Semoga aja dengan kesempatan ini kita dapat mensyukuri rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Kemudian salawat dan salam bila kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semua, dan semoga kita istiqomah menjalankan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun itu dalam rangka untuk selalu taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian, dalam setiap kehidupan, apapun itu kehidupan kita tidak lepas hubungan sosial masyarakat. Kalau kemarin kita bahas apa begini gitu. Kita kemarin bahas apa? Bahas tentang aplikasi jasadiyah dan ruhaniyah kalau nggak salah ya. Sekarang kita mengkaji tentang hubungan sosial masyarakat yang berkenaan dengan bab zakat. Kita berzakat. Zakat ini bahasan sing rada-rada mumet nang ngene. Ya memang gimana, memang sulit memang. Di samping matematika kudu pinter, dan aku sendiri matematika pati pinter. Terus kemudian runtutannya juga sangat banyak. Makanya nanti kita bahas step by step saja. Kita mulai dari secara global, kemudian kita prediksi satu-satu. Mulai dari bab tentang binatang ternak kita, kemudian harta kita, uang kita, sampai mengenai perkebunan itu loh, tanaman, cocok tanam buah-buahan, terus dagang juga kita bahas. Tapi kita secara global dulu, Kemarin waktu kami itu ngaji tentang bab zakat. Kemarin itu pas mengaji bab zakat itu saya sampai membawa banyak kitab, mulai kitab klasik,
kitab baru sampai kitab terjemah kita apa dibawa. Memang sulit memang. Saya akui memang sulit. Apa ya? Jadi nantinya kalau ada segala kekurangan, saya sendiri pribadi mohon maaf. Jadi kita awali aja bab zakat ini dari segi hukumnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau dikenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Dulu ya. Setelah Imam Syafi'i semuanya selesai, mungkin kita akan bahas dari imam yang lain. Insya Allah tapi. Ya, saya pakai kitab buku ini khawatir, tapi sudah ditasih benar ini. Biarpun ini banyak terjemahannya, tapi nazamnya benar dan secara terjemahan sudah benar. Kitab zakat tajibu zakatu fi khamsin asya wa hiya mawashin wal asman wal zuru' wal thimar wa uruf tijarah. Zakat itu wajibnya zakat itu atas 5 hal, 5 harta. Yang pertama itu yaitu ternak, binatang ternak. Kalau Mas Salih punya kambing, ya itu kalau sudah 1 nisab dan 1 haul itu 1 tahun, ya wajib dizakati. Zaman-zaman waduh itu diskusi paling apik ya. Sing iki wis iki tak sayangi. Lho, iki senengane anakku ya, gak usah gitu. Ya, lebih zakati. Kemudian uang, yang kedua uang. Yang pertama adalah tadi ternak, binatang ternak. Yang kedua adalah uang. Yang ketiga adalah hasil bumi. Hasil bumi ini, uang ini ya uang. Uang kita sudah masuk 1 nisab apa tidak? Dan sudah 1 haul apa tidak? Dan uang itu nantinya itu uang pribadi atau uang dagangan itu beda apa ya? Beda hukum nantinya. Ngitungnya juga beda. Kan repotnya kayak gini, repotnya ya. Iki duit apa? Duit meneng apa? Duit sangu dhewe ngantek setahun game apa di gini kesake Mas Egi umpamane. Gitu loh ya. Apa duit dagangan yang diputer, game muter bisnis coklatnya kan dulu kita itu gue kan masing-masing. Wah, hasil bumi ini kalau di Indonesia mungkin seperti beras dulu ya. Hasil bumi. Mungkin itu. Kemudian buah-buahan yang keempat. Yang keempat itu adalah buah-buahan. Jadi kita bahas buah apa saja yang menurut Imam Syafi'i ini yang perlu untuk dizakati. Yang kelima adalah harta dagangan. Kira harta dagangan ini kadang-kadang enggak dibedakan antara harta dagang zakat dengan harta dagang sodako. Terkadang seperti itu. Bisa juga zakat tapi mengaplikasikan, memberikan kepada mustahiknya itu seperti haknya orang sodako. Ya keliru akhirnya, salah juga. Gak memenuhi syarat biarpun itu nantinya keluar secara hukum zakat. Ya. Zakat juga yang berhak ya mustahik. Mustahik kan ada kriterianya masing-masing. Lainnya dengan hukum sodako kepada siapapun boleh. Itu ya, mau zakat mau nabung tuane dhewe repot lah. Ya.
Kenapa nggak boleh zakat itu kepada orang tuanya? Karena satu, orang tua itu tanggungannya anaknya, tanggungan kan. Lihat ini arek wong arek berhak di wong berhak zakat yo kena menen anake ae udah loh. Intinya di situ aja sebetulnya. Kalau anaknya banyak, anaknya wis dadi miliarder lho ya, triliuner umpamane. Moro dadakno secara moro wong tuwa niki dadi mustahik. Waduh ya bahaya. Naudzubillah, jangan seperti itu. Kemarin itu kita bahas menyamping sebentar ya. Ada orang itu orang Malang gini, harta bendanya banyak, semuanya serba mewah. Ada suatu ketika itu orang tuanya itu ditaruh di panti jompo, baik bapaknya maupun ibunya. Kenapa? Karena saking sibuknya anak-anaknya. Itu alasan mereka. Kok kebetulan di antara anak-anaknya itu biar ada yang secara ekonomi berada ya, tapi tidak seberada yang salah satunya. Itu ndak wis saya bawa aja seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena menurut orang ini yang membawa ini, yang berhak membawa itu, yang berhak dekat itu bukan golongannya orang-orang di Pati Jompo, tapi ya kami ini yang berhak, gitu loh. Saya kok anak cucu dan anak saya cucu-cucu kakek dan neneknya ini yang berhak untuk dekat, bukan orang lain. Hanya gitu aja menurut alasannya. Tapi secara ya benar juga kita. Itu juga kasihan nantinya. Jangan sampailah kita menjadi anak yang apabila orang tua kita sudah sedemikian parah, kemudian ditaruh di panti jompo, jangan. Atau berpikiran orang tua sampai aku timbang ini nang di panti jompo yo enak. Kenapa ketemu padha tua-tuae. Ya, sak konco, sak sohib lah ya. Padha sohib iki ya padha tua ya, dia ngerti jalan pikirane jadi. Jangan sampai punya pikiran seperti itu orang tua kita. Tapi coba dikendalikan sampai merasa nyaman bahwa aku kepingin dekat dengan anak-anakku dan cucu-cucuku. Seperti itu. Juga ada orang yang barusan ini orangnya itu hanya di kasur saja, umurnya 92. Katanya 94, kemudian saya tanya kepada nenek itu sendiri dan tanya kepada yang anaknya yang barep, umurnya sudah 92, umur 92. Itu ditaruh juga ke gantian. Keping di mana sekarang? Keping di sini, di anakku sini, taruh di anaknya ini. Aku anakku yang sini, taruh sana. Tapi hanya di kasur saja. Tapi dari umur seperti itu, ketika kita satu membaca aurat syahadatain contohnya, ya Allah, baca wirid-wirid apa itu, dia itu mengikuti gitu loh. Baca orang kalau sudah bikin gitu kan juarang, omongannya paling omongan sing aneh-aneh. Itu tidak ikuti. Yang sakit yang mana nek? Perut saya sakit. Sekali ya Allah, ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu aja bacanya. Ya kan juga ada orang yang ngeresulnya nggak seperti itu. Bumi sumbopon, Allah min dzalik ya. Itu seperti itu. Jadi alangkah indahnya itu kalau orang tua itu dikondisikan supaya nyaman dengan kita. Jadi itu mengenai ke jenis yang wajib untuk dizakati. Yaitu yang pertama yaitu binatang ternak, kemudian uang, yang ketiga itu hasil bumi kita, yang keempat itu buah-buahan, yang kelima itu
dagangan. Binatang ternak itu kalau Imam Syafi'i itu hanya ada 3. Ya, ada 3, yaitu onta, kambing, sama sapi. Yang lain enggak. Jadi sama duwe PT jumlahnya 1.000. Enak Imam Syafi'i enak sampean. Gak kena zakat. Ternak PT ae. Ternak wedhus sampean wakai kok kena zakat. Nek berpikiran bahwa Afrit apa medit. Ya medit. Wis gak wis golek terus gak kena zakat umpama lho ya yo PT ae. Enak ning PT itu. Le isu-isu kadang sing bapen so keplok terus ngomong nah anak An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Abu Bakr radhiyallahu an kataba lahu kitaban wa ba'athahu bihi ila al-bahraini fil awalihi bismillahirrahmanirrahim hadhihi faridatu sadaqah allati farradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimin faman sa'ala minal muslimin ala wajhiha falya'taha wa man sa'ala fawqaha afala yu'ta. Jadi ini ada hadis dari Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik, bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini memberikan surat ke daerah Bahrain. Itu yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di surat itu ditulis lagi, sungguhnya Rasulullah ini mewajibkan, yang intinya adalah mewajibkan orang untuk melakukan zakat dan sedekah. Apabila orang yang mengetuk pintu atau meminta sedekah, hendaklah diberi. Tapi kemudian kalau ada orang yang meminta dilebih dari zakat, itu kata sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini jangan diberi. Maksudnya adalah kan getol-getoli pada waktu mengambil zakat itu kan zamannya siapa namanya? Sayyidina Abu Bakar kan, getol-getoli itu. Sampai pernah ada zaman itu siapa sahabat yang itu, yang dulu ada sahabat, saya tidak tahu namanya. Ada sahabat itu ketika subuh, ya, pokoknya ketika jamaah sama Rasulullah Muhammad SAW itu, dia itu pasti langsung melencing langsung mulai. Terus saya juga heran, mungkin bahasa kok mesti pelencing ya apa sih? Mana salam langsung ngalih. Setelah ditanyai, kenapa sih dirimu ini kok mana sholat kok mesti nggak ngalih apa? Ya Rasulullah, sesungguhnya diriku ini adalah orang fakir, sehingga untuk melakukan ibadah kan perlu suci kan pakaian yang saya bawa ini, sehingga saya pakaian ini gantian untuk kepada istri saya, jadi gantian gitu loh. Kalau zaman saya kan enak, uang kata ganti jarang loh ya.
Mono sarunge alit digawe adike, digawe tanggane lit nyerang sarunge dibagi salat kan gak ono sampe saiki ya. Kecuali wong adol. Itu sampai seperti itu. Kemudian sahabat ini ya intinya ngeluh lah. Doakan ya Rasulullah, aku dadi wong sing sugih. Kata Rasulullah, ojo wis jaluk ngene ae. Kepingin ku ya Rasulullah ku didesek-desek akhirnya sambil dongakno ya wis kan aku sugih wis. Diambil satu kambing. Wis ini kamu dijadikan ternak. Rumah iki gue dadi wong sugih. Subhanallah emang diagungnya sungguh. Jadi orang kaya raya pada waktu itu. Dan subhanallahnya ketika sampai zamannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini berkali-kali ditarik zakat gak tahu gelem. Akhirnya menurut riwayat dia akhirnya bangkrut di zamannya Umar bin Khattab kalau masalah. Itu bangkrutnya di situ. Kan kasihan juga pada waktu dulu tidak punya, ibadahnya sangat tinggi. Ketika sudah punya, sholatnya juga jarang, ibadah yang khusus yang masuk juga gak mau, kan repot kasihan. Itu tandanya kalau menurut Mbak Vesta secara ilmu psikologi, wong gak siap sugih. Masalah wong gak siap sugih ya ngono. Wis kayak harta titik itu sombongnya gak karuan. Itu gak siap berarti. Wong siap ya wis kul-kul aja sudah. Ada atau gak ada beda. Gak punya harta, ya sedekah, punya harta, sedekahnya tambah. Kan gitu ya. Kalau sing gak siap sugih itu gak siap sugih seperti itu. Kalau dikasih harta itu langsung sombong ini kasih ini kudu aku gak iso. Berarti wong gak siap sugih gitu. Sebelumnya kalau gak punya loh ya. Kemudian mau mengeluarkan sedekah dan zakatnya juga sangat sulit. Perhitungan banget. Ya itu berarti wong itu gak siap sugih. Wong siap sugih gak bingung. Ada nentek apa gak bingung. Karena apa? Karena dia sudah kaya gitu loh. Saya yakin kaya. Karena salah satu metode kekayaan itu adalah dia yakin bahwa dia itu kaya. Sehingga untuk mencari maisha, mencari pekerjaan atau sekarang itu banyak UMKM ya. Itu dia berinovasi gimana kita ini bisa menghasilkan sesuatu yang tidak ada hasil menurut kacamata masyarakat, diolah sedikit menjadi barang yang menghasilkan, yang dapat diuangkan. Banyak kan? Sing paling kelas, paling banyak sekarang contohnya yang paling mulai dulu itu botol-botol plastik bekas. Kan akhirnya dibuat. Di model titik jadi bisa jadi komoditi. Iya, gitu. Jadi itu binatang ternak itu adalah unta, kambing, sama sapi. Syaratnya supaya unta dan kambing ini memenuhi zakatnya, pertama adalah si pemilik ini Islam. Islam di sini bukan ternaknya yang Islam. Engko ono syaratnya apa Islam? Oh, berarti iki Islam tok berarti sing duwe bidang ternak iki Islam. Lah wedhus ku gurung tak Islamno are. Gak usah dianu kudu si pemilik ini yang Islam. Ya, si pemiliknya ini Islam. Kedua, merdeka. Yang punya ini orang merdeka, jadi bukan budak belian. Ketiga itu ini milik dia secara utuh, yang sempurna kalau bahasa di kitab itu sempurna. Utuh pokoknya. Wasyara'itu wujubiha sittatul asya al-Islam. Ya, al-Islamu
wal hurriyah wal milkut tammah wan nitabu wal haul was-shaum. Itu. Jadi milik dia yang sempurna yang ketiga. Dia sempurna miliknya. Jadi kudu kongsi. Yang keempat itu genap satu nisab, senisab. Sudah satu nisab. Nisab loh ya, kudu nasab loh. Nasab kok malah iki wis sak nasab enggak? Iki nasabe ben ambek wedhus iko. Sak nasab iku. Jadi tek dulur jadi penapalik lah ambek iki. Iso ngono Pak. Kudu sak nasab satu nisab. Sak nasab kan gak padha nasab nisab itu. Kemudian haul 1 tahun. 1 tahun. Mana haul berarti 1 tahun. Haul. Yang keenam adalah ini digembalakan. Jadi digembalakan itu moro apa ya? Ditaruh di padang rumput atau di satu tempat itu disuruh makan gitu loh. Padahal kan sapi-sapi itu kan gitu. Gak mek dikek jero kandang sing mepet tiga pangan bendino kalau apa-apa meneng jeger kan jarang seperti itu ya. Kecuali kalau memang mau menyiksa ternaknya gak apa-apa kok ngono. Kasihannya juga kan kasihan kan juga seperti itu. Hewan yang hanya sepetak gini gak mau ngapa-ngapain gunanya awakmu wis meneng tok niki tak ngene gede. Mungkin ono cara misalnya nggak tahu, nggak pernah berternak misalnya. Atau kalau saya pernah melihat itu ayam petelur itu ya. Ayam petelur itu kan cuma berhenti di situ aja ya. Gunanya pokoknya gunanya mengendok. Kalau saya pribadi loh ya, mohon maaf kalau saya pribadi kasihan hewannya. Bisa-bisa masuk kepada selalu zalim pada hewan ternak itu sendiri. Karena dipangani menentuk di gunung gunanya ngendok ya dipahami tapi kalau kayak makhluk yang terpenjara. Saya enak kalau zaman wong Jawa ben lho. Pitike diumbar ya mbok ngendok di kono sampean goleki ngono tok. Paling ngendok emang mbok ndi goleki. Gak apa-apa ya ora sora-sora titik lah ming golek ndok. Iya kalau dulu gitu wis. Gak ditekek di kandang ora. Ya ono pekarangannya ono enggak lepas dari apa lingkungan kita supaya nggak masuk ke rumah tetangga, rumah apa memang harus, tapi besar. Jadi terus maaf ya, itu buang kotornya di situ di area itu, kemudian lornya di area-area itu juga. Kandang tetap ada. Dikasih kandang kan gunanya kadang-kadang ada ono babon itu sing kepengin anggrem. Wis ketok wis mungkin iki rupane kepengin anggrem coba sih di tetep ngene oh ya yo anggrem iki. Segitu tok ya. Telur taruh sudah dia nggak mau ngapa-ngapain. Saum seperti saum puasa itu. Biasanya rada galak bahasa. Kayak tangan itu gak langsung dikek dicucuk tinggal seperti tangannya gini rada adoh jadi kita ambil tempat dikasih makan. Dimakan. Nangis berhenti di situ terus sama apa sama ayamnya dan subhanallah loh ayam itu istimewa sudah tahu oh ki wae ndok diwalik ero iki kan nggak mungkin ero ya iki ndok wae diwalik enggak ya kita anggremi dhewe kan enggak ero enggak tahu itu ero diwalik ini mesti berubah tuh jadi nisab itu ukurannya adalah ada ukuran-ukuran tertentu. Nisab itu satu ukuran, satu sama lainnya itu tidak sama. Ya, ini secara global dulu aja, kita nggak meledeni dulu. Jadi kalau sudah memenuhi satu nisab, ya wajib. Kalau belum memenuhi satu nisab, ya nggak wajib.
Kalau sudah satu haul 1 tahun dimiliki sempurna, ya wajib. Jadi kalau ke-66-nya ini tidak memenuhi syarat, ya tidak wajib. Gitu loh. Punya harta banyak, ternaknya wake, untanya wake, kambingnya banyak, sapinya sampai jutaan. Tapi bukan Islam, ya nggak wajib dia zakat. Gitu loh, nggak wajib dia zakat. Bukan berarti moro sampai naudzubillah min dzalik, moro keluar dari Islam karena supaya nggak mengeluarkan zakat kan repot ya. Atau orangnya ini nggak merdeka, tapi zaman sekarang nggak ada kok budak itu ya, mesti merdeka semuanya. Menjadi budak kan kita punya budaknya setan, kadang-kadang budaknya hawa nafsu, kadang di situ saja. Tapi bukan ukurannya di sini adalah budak, di sini adalah budak manusia. Gitu. Satu nisab, satu haul, selesai sudah. Nanti mengenai pertanyaan bagaimana kalau hewan itu tidak digembalakan tapi dikasih makan oleh makanan-makanan zaman sekarang, makan apa namanya? Kan ada ya. Ya itu ada hukumnya sendiri nantinya. Gak sama hukumnya. Digembalakan sama itu. Nanti ada. Yang kedua yaitu harta yang dianu itu adalah kita masuk di sini, kalau di kitab ini uangku nggak ada, kok langsung emas dan perak ya. Ya kita masuk emas dan perak aja. Jadi ini kemudian yang kedua adalah emas dan perak. Fa'amma asmanu syai'an az-zahaba wal fiddah. Oh, jadi gini, emas dan perak dalam kitab ini adalah uang itu sendiri. Uang itu dulu kan pakai emas dan perak ya. Nah, itu emas dan perak, atau uangnya adalah emas dan perak. Perhitungannya emas dan perak ini nanti kita bahas lebih lanjut lah. Tapi gini, perak dan emas itu zaman sekarang kalau dikurskan nantinya, kalau kita buat hitung-hitungan nantinya, itu peraknya lebih rendah dari jumlah emasnya. Bukan dari nilai jualnya atau belinya, tapi dari segi zakat yang dikumpulkan secara syarat. Itu nanti dijumbai itu umpamanya saja podo aja podo. Kalau zaman sekarang itu enggak ada. Jomplangnya sangat. Kemarin itu sampai cuma berapa hitungannya itu? Hanya 12 jutaan sekitar ya, sekitar itu ya. Sekitar 12 jutaan gitu loh. Perak itu. Tapi emas, wah itu wis hampir 100 juta. Kan menjomplang sungguh. Itu secara sudah hitungannya sudah pas semuanya. Karena saiki hitungan perak sangat rendah sekali. Terakhir piro Mas mek piro no lho, gak kliru ya sakmono. Oh ya Allah, Mas rek. Apa perak? Maaf. Kalau emas kan stagnan, ini emas stagnan. Umpamane Mas saiki karena regane cari Mas Mbak Pesta. Iya saiki. Ya itu. Ya ini bedanya antara apa namanya, zakat emas ini, zakat uang ini ya, emas dan perak ini, kalau yang tadi itu jumlahnya 6 ya, yang zakat uang ini, emas dan perak ini jumlahnya cuma 5, hanya dikurangi digembalakan saja ya. Islam merdeka, miliknya sempurna, 1 nisab dan 1 haul. Kan kano aduh dikembalakan aku ya. Lagi mengembalakan uang. Udah kan kano. Jadi aja itu aja. Jadi nggak saya baca ini anunya apa. Tapi intinya di situ. Jadi nggak ada yang, jadi itu tadi Islam merdeka sempurna, 1 nisab 1 haul, itu uangnya.
Itu yang apa ya, berarti ya satu tadi binatang ternak ya. Yang kedua itu adalah uang. Nah, ini uang. Kemudian yang ketiga itu hasil bumi. Hasil bumi ini ya, kalau kita ini seperti makanan kita ini, beras contohnya itu. Kemarin itu kan beras itu contohnya bisa satu nisab wis 720 kilogram ya wis. Yang gitu. Tapi ini masih belum ditulis, belum ada di rinciannya di sini yang di halaman ini. Hasil bumi ini itu adalah yang satu itu pokoknya hasil yang ditanam oleh manusia yang bisa dikonsumsi sehari-hari. Yang pertama itu. Apa itu? Yes, contohnya saya di Indonesia beras lah wis. Ya. Itu masuk sesuatu yang ditanam oleh manusia. Kemudian menjadi makanan pokok. Menjadi makanan pokok yang tahan lama. Beras itu kan tahan lama. Gak mau diunduh saiki mau ini mampu. Ya kan, ya sego ya. Sego ya, beras itu loh. Pokok. Oke. Kemudian telah cukup satu nisab. Ya, satu nisab. Jadi senisab. Kalau sudah satu nisab ya sudah. Tapi kan belum 1 tahun, tapi kan satu nisab. Gitu loh. Jadi intinya ditanam sendiri, kemudian ditanam, kemudian menjadi makanan pokok, kemudian itu sudah satu nisab. Kalau umumnya sekali panen itu mau wis 800 kilogram beras, ya wajib zakat. Berapa zakatnya? Dibagi 10, dari 10 dibagi 4. Intinya 2,5%. Nah, masalah ini gini, kita bukan 2,5%. Cuma dibagi 10 dibagi 4. Tapi intinya 2,5%. Diambil 2,5%. Kalau salah hitungan ya dihitung dulu dari 720, kemudian sisanya dihitung lagi, bagi 10 dibagi 4. Jadi podo wae 800 kg dibagi 10 dibagi 4, dibagi 2 dikali 22,5% itu yang dikeluarkan. Kemudian jangan dibedakan antara yang tadi itu antara zakat dan sedekah tadi. Itu sampai moro yang mengeluarkan zakatnya seperti tidak seperti mustahik yang benar. Jangan. Ada suatu kisah gini ya. Orang ya yang nggak mengeluarkan zakat itu, sebelum dia itu dijalankan iki bener nang surga apa nang neraka, itu orang yang mengeluarkan zakat itu besok itu akan dilempari oleh batu-batu dari neraka, kemudian juga disetrika. Jadi orang nggak zakat kudu disetrika dhisik di neraka, tapi sak gurunge mlebu neraka disetrika dhisik. Setelah dingin, setrika lagi. Seperti itu. Dan dinginnya ini berangsurnya ini sampai dingin ini berangsurnya sampai 50.000 tahun. Waktu akhirat itu. Yang nonton waktu akhirat. Itu sampai sanging ribetnya wong zakat. Kalau ribet saiki dia ribet besok. Baru kemudian ditaruh ada suatu sirat, ada jalan. Dia ini berhak enggak jalan ke surga atau ke neraka. Ini baru dibuka. Yo bukan berarti meroleh ngono awake dhewe urip melarate. Yo jangan, yo urip sak sugih-sugihne wis. Tunjukkan bahwa orang Muslim itu kaya-kaya secara duniawi gitu. Tapi zakat gitu loh.
Ya, kamu zakat aja. Apalagi sekarang itu banyak zakat yang gini. Aku zakatnya 10% wis. Gitu ya. Banyak kan gitu ya. Zakatku 10%. Zakatku 25%. Nah, gini. Mengenai hal seperti itu hendaklah tetap zakatnya itu 2,5%. Ya, tapi berzakat yang 10% itu jangan diniati bahwa zakatnya yang wajib itu 10%, jangan. Tapi tetap 2,5%. Cuman yang saya keluarkan itu 10% dari harta, gitu loh. Jadi ada apa ya? Ada ada hukumnya masing-masing. Ya, hukumnya masing-masing. Berapa uangnya? Taruhlah 100 miliar, diambil 2,5%. Jadi piro udah ini karo aku. Berapa? 2,5 miliar ya. 2,5 miliar yang dikeluarkan. Wis tak zakatnya itu 10% wis. Ya 10 miliar. Kalau 10 miliar gini aja jangan zakatnya. Tapi zakatnya 2,5 miliar nih. Itu punya saya keluarkan itu 10 miliar gitu loh. Sisanya apa? Sisanya aku ya fisabilillah gitu kan untuk jalannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak kalau pada waktu Ramadan itu kalau ke rumahnya para agnia itu kan ada orang yang biasanya menyebut sabilillah, sabilillah, sabilillah gitu banyak ya. Menemui nggak kira-kira banyak loh itu. Sabilillah maksudnya apa? Aku unjuk zakat hartamu. Dia tuh kasih beras nggak mau, mintanya uang. Sabilillah, sabilillah. Ramadan tok metune iku. Padahal sabilillah zakat harta ini gak masih 1 tahun. Kan gitu. Pokoknya satu hal saja. Ya sudah ngatain 1 tahun gak boleh. Bagaimana apabila ditunda apa dia nanti Ramadan. Ya menundanya itu haram, sudah selesai. Ya, menunda haram. Aku mau terus bangkrut gitu nih. Bulan Januari, sengko wis kan Ramadan ini bulan Februari ya. Bukan saulan toy. Datanya gara sampai Februari mbene atau bangkrut mendadak bangkrut. Ya, pertama dia menundanya itu haram, kedua dia punya utang. Kasihan ya. Iya kalau nggak punya, nyicil deh sama dia. Kenapa? Karena nggak langsung dikeluarkan. Langsung pakai itu duit kan, bawa bom, bawa banjir. Kan sekarang lu urusan banjir ya. Duit zakatnya pada kayak di sore kasur, menembus orang saulan tak kayak gini, wis kan cengeru. Kena banjir, buat. Kalau tambah dari liari barang kena kopong, buat kan wis. Sak cek-ceki, sak depositune, sak sembarang, kopong kafe, waduh seperti itu. Nah, mulai misalnya itu dia wajib zakat, tetap wajib zakat, wajib apa namanya, wajib nyaur, wajib nyaur, dan harus cepat, gak boleh ditunda. Karena kenapa? Di situ ada haknya orang lain yang masih diamanahkan, dia belum dia diamanahkan kepada yang berhak. Yang keempat adalah zakatnya buah-buahan. Kalau tadi itu ya ya buah-buahan menurut apa namanya, Imam Syafi'i ini adalah kurma dan anggur saja. Buah-buahan ini kalau buah-buahan ya, buah-buahan itu hanya kurma sama anggur, yang lainnya enggak.
Syaratnya itu pertama Islam, kedua ini merdeka, kemudian ini miliknya yang sempurna, yang keempat seniso. Empat ini untuk buah-buahan. Jadi syarat-syarat wajibnya zakat itu setiap satu dengan yang lainnya itu tidak ada yang sama, ya, tidak ada yang sama. Ada yang 6, ono sing mek 3, ono sing 5, ono sing 4, kan nggak sama semua ya. Yang penting adalah ketika kita punya harta, ingatlah bahwa harta yang ada pada diri kita ini bukan milik kita, tapi hakullah, haknya Allah di situ. Kita hanya sekedar menjadi amanah aja. Jadi apa ya, distributor paling ya lek bahasa saiki yo. Kon mek bagian distributor nang ini daerahmu. Gitu loh, bukan hakmu iki. Mungkin seperti itu mungkin. Alangkah indahnya kalau kita ini ambil pangeran kali Gusti Allah niku di apa ya, diamani kon tak distributor daerah gini. Enak dadi distributore siji ngangkat pangeran timbangi bos-bos saiki ya. Cuman kudu amanah. Karena malaikatnya ya nyatet. Tapi repotnya malaikatnya nyatet gak rumoso dicatat gitu loh. Terus gak rumoso dicatat di dosen gak rumoso digudo bisa. Ya. Engko semari berbuat saya digoda oleh setan. Ngono setannya ya mangkel lho. Aku padahal gak melok niliki lho, sing niliki ya awakmu dhewe. Sing kon salahno ya aku. Misalkan setane. Yo gak didosaken setan. Itu pernah apa? Kemarin lusa. Hari Minggu itu kemarin lusa ya. Ya lebih sih ya. Itu malam itu ada omongan di situ. Ada omong-omongan mengenai seorang na'udzubillah min dzalik ya, seorang anak menzinai ibunya. Ada yang seorang anak menzinai neneknya, padahal sudah tua gitu loh. Terus ada ngomong seperti na'udzubillah min dzalik ya. Kemudian nguniku nafsu paling yo. Hanya ini setan ngomongin gitu. Terus aku saya nyeletuk. Ya ngono sakal ceritane, setan mek nggodho nggak melok nikmati ya. Ngono diarani iki gara-gara setan ya enggak, yang gara-gara awakmu dhewe. Akalun ya. Kolbun. Akal dan hati ini wajibnya adalah mengendalikan hawa nafsu. Akal dan hati ini mengendalikan hawa nafsu. Ya. Diri kita dan cara kita ini mengendalikan kuda. Kalau ibaratkan kuda ini hawa nafsu ya. Jadi bukan kuda ini mengendalikan kita sama cara kita. Kualik ini. Ini kualik ya kuda itu memturunkan hawa nafsu. Repotnya kan seperti itu. Wis bukti nyoto korupsi dan membunuh. Spesian ireng, spesian putih, serban ambil dadan ini TV gitu. Repot aja. Zaman saya kan gitu. Kalau zaman dulu kan ya malu sungguh. Contoh aja lah di negara Jepang dulu nih. Jepang itu kalau saya tahu loh ya, bukan berarti saya pernah ke sana. Kalau baca-baca itu jangankan dia, saudaranya saja yang berbuat salah, yang menjabat ini malu menundukkan diri. Iki wong Jepang. Lek kene kan enggak. Wis berbuat, mengelak lah terus punya bukti dada-dada misalnya repot ya gini gue. Jepang itu saudara jauh melakukan contohnya korupsi gitu, ketemu bukti nyata.
Pejabatnya malu mengundurkan diri, sudah izin. Padahal nggak melok-melok loh. Begini kan enggak. Tapi ya itu hanya apa ya, segelintir saja, hanya segelintir saja. Tidak semuanya orang seperti itu di negara kita. Banyak kok orang-orang yang jujur, banyak. Sangat-sangat banyak. Cuman sekarang yang lagi in itu, lagi ngetren itu orang-orang yang berbuat salah tapi tidak merasa bersalah gitu loh. Dan tidak mau dihukumi salah, repot di situ. Selanjutnya nanti ketemunya kan insya Allah ya fasun wa awalun nisabil yaitu mengenai nisabnya onta. Insya Allah kita bahas. Yang biasanya setiap 5 ekor itu, tapi insya Allah lah kita bahas. Atau kita bahas tentang yang ada di Indonesia ini. Sing paling ono apa sih, unta apa kambing apa sapi sih, ya mungkin kambing sama sapi dulu yang kita bahas, unta belakangan. Kalau kitab ini sih kitabnya Imam Syafi'i ini yang dibahas unta dulu. Karena di sana yang paling banyak itu unta pada teman dulu. Ya, unta dulu. Ya gitu aja ya sementara ya. Insya Allah kita sambung yang akan datang. Semoga menjadi berkah di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil hamdin syakir hamdan hamdan wa afirin wa min yazid wa rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalika wa adu sultanik. اللهم اغفر لنا ولوالدينا المشيئين وابائنا وامهاتنا وجدنا وجدتنا وعلينا واولادنا وذرياتنا والمجامعين من هذا المسلم سمعت على من الملامات. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وانت التواب الرحيم يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا وعلينا واولادنا وذرياتنا من التوابين من المتطهرين من المتقين وامين وعلى خير والجنه والقران. اللهم اختم لنا بالايمان، اللهم اختم لنا بالاسلام، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمه. اللهم أنا حقه ولما تبعنا بعض العباد ورجونا اجتنابه. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم اهدنا فيمن هدى وعافنا فيمن مع عضائك يا الله يا رحمن الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا باسا طيبا كثيرا من والدا من الشباب والابضال انك لكل شيء قدير. اللهم نريد حج وعمرة فيسر وتقبله منا يا الله يا رحمن الراحمين. اللهم يسر ويسر ولا من فضلك عما سواك يا الله يا رحمن الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.